Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 23 Juli 2025. Ternyata IHSG false breakdown kemarin tidak jadi patah tren dari uptrendnya sejak 11 hari yang lalu dan melanjutkan rally-nya. Terbukti pada perdagangan hari ini IHSG kita menguat 1,70%. Penguatannya cukup solid. Di awal sesi sempat terkoreksi, namun kemudian menguat dengan cukup solid, didorong oleh DCII dan DSSA. Pada akhirnya di sesi kedua ada berita dari Bloomberg bahwa Pani dikabarkan gelar right issue akhir tahun ini. Ya, pas jam 1 23 Juli 2025 hari ini tiba-tiba ada di berita ini bahwa pengembang properti milik Sugianto Kusumo alias Aguan atau Pani dikabarkan akan menggelar right issue. Lantaran berita ini, kemudian harganya menguat. Ya, belum terlihat jelas berapa jumlah emisi baru yang akan diterbitkan, namun harga pelaksanaan right issue ada di kisaran 20.000 per saham. Pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan nanti kita bahas bagaimana pergerakan dari Pani. Value transaksi hari ini 13 triliun dengan foreign buy cukup dominan 4,5 triliun dan foreign sell 3,8 triliun. Pada perdagangan hari ini emiten yang diakumulasi asing ada ASII. Dari otomotif ya, dari otomotif hari ini menguat cukup tinggi termasuk ASI menguat 5,54% disertai akumulasi asing. Kemudian Antam ternyata rebound dari koreksinya kemarin cukup dalam. MMN menguat juga diakumulasi asing 66 miliar, Goto 62 miliar, TPIA 61 miliar, BRMS 56 miliar, UNTR 54 miliar dan seterusnya. Kemudian emiten-emiten distribusi asing diantaranya ada BBRI 105 miliar, kemudian BMRI 66 miliar, WIFI 64 miliar, Java 22 miliar, dan seterusnya. SSIA, Toba juga dalam kondisi distribusi. Untuk IHSG kita, kemarin tampak bearish engulfing, dan kita lihat dengan time frame 15 menit, bahwa tampak patah tren. Ya, tampak patah tren, namun ternyata false. Ya, terbukti false-nya sebab berhasil breakout previous high disertai dengan kondisi di mana masih banyak emiten yang cukup di bawah, termasuk emiten-emiten perbankan. Emiten-emiten perbankan di tengah kenaikan IHSG beberapa hari terakhir ini belum naik, padahal mereka yang punya kapitalisasi besar, namun belum naik. Penguatan ini dorong DCI, DSSA, Brand, PTRO, Pani, ya, emiten-emiten konglo. Sehingga ketika nantinya banking mulai menguat, harapannya IHSG masih bisa lanjut menguat. Potensial ke all time high-nya cukup besar untuk IHSG kita. Ini sudah naik cukup tinggi. Yang penting kita fokus pada emiten-emiten yang bisa kita manfaatkan profitnya. IHSG hanya sebagai acuan sekilas saja. Nyatanya kemarin terkoreksi, hari ini langsung rebound. Kita bahas emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, ada cukup banyak. Jika kita lihat, ini ada GTRA, Mina. GTRA koreksi ke EMA 20 kemudian menguat. Ini jika berhasil breakout 150, closing bertahan di atas 150, potensial lanjut ke 160, potensial lanjut ke 164 untuk GTRA. Secara meteorologi tambah akumulasi, namun oleh XL. Ya, ini berhasil breakout resistance sebelumnya 140, koreksi menguat, ini koreksi ke 140 bertahan kemudian rebound. Arahnya ke atas kalau polanya seperti ini, kecenderungannya seperti itu. Kemudian Mina. Mina hari ini menguat
4,90%. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Mina. Kita bagikan di grup bahwa Mina bisa untuk fast trading atau swing. Ini kita bagikan jam 9.57 saat harganya di 103, 102. Ini bisa diakumulasi di 103, 102. Closingnya ada di 107, bahkan sempat menguat sampai ke 111. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Mina. Ini potensial menuju ke resist berikutnya di 115. Jika berhasil breakout 115, potensial lanjut ke atas untuk Mina. Beberapa tanda-tandanya tidak pas, kita hapus dulu. Santura Stamina hari ini diakumulasi oleh YPPD CP. Tambah akumulasi cukup bagus di Mina, sehingga potensial masih lanjut menguat cukup besar, apalagi ini closing di atas 105. Ini sebelumnya closing di 105, lalu ini closing di bawah 105. Hari ini sempat terkoreksi sampai ke 99. Jadi harusnya ada yang dapat di 101, 102. Kita spekulasi buy di 102, 103. Average kita running profit. Bagi yang belum jualan, semoga bisa TP di 114 ke atas untuk Mina. Selanjutnya ada BBHI yang lanjut menguat. TOTL dulu. TOTL sideways. Sideways kita bagian dari di sini hit TP, kemudian turun 3 hari, tiba-tiba gap up. Gap up, pola double bottom, target tercapai, ternyata turun cukup dalam. Ada akumulasi hari ini oleh OD, BK, tidak begitu besar sebenarnya akumulasinya, hanya di OD yang besar. Ini selama belum mampu menembus 750, ya akan sideways di rentang 750 sampai 750. 650 sampai 750. Ini akan menjadi area sideways dari TOTL untuk beberapa waktu ke depan. Halnya BBHI. BBHI sesuai gambaran kita lanjut menguat, breakout ya, breakout di tanggal 21 Juli kita gambarkan bahwa ini breakout dan lanjut menguat. Memang belum sempat masuk trading lagi, namun jika sobat trader memantau bahasan kita, harusnya ada yang spekulasi buy di sini saat sudah berhasil breakout pola penannya. Hari ini menguat 5,26%, secara bentar biasa saja. Potensial masih lanjut menguat cukup besar untuk BBHI. Tampaknya ada sesuatu di BBHI yang belum terekspos ya, mungkin ada sesuatu narasi yang membuatnya rally cukup tinggi. Ini dari harga 790 sudah sampai 1.200. Kenaikannya sudah cukup tinggi. Dari trading kita sudah 50%, 51% dari trading saat kita buat di sini. Kita buat channel di sini, belum ada apa-apa, volume masih biasa, dan ternyata rally. Selamat kalau ada yang masih hold BBHI dari harga bawah. Kemudian ASI. Hari ini dari otomotif termasuk ASI yang biasanya slow, ternyata menguat cukup tinggi. Menguat 5,5%, disertai akumulasi, bahkan asing ada masuk 366 miliar. Jika berhasil breakout 4950, maka ini pola double bottom cukup solid ya, pola double bottom cukup solid. Target berikutnya di 5.200 sampai 5.400 untuk ASI. Bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Bagi yang mau spekulasi buy besok, silahkan cicil saja, arahnya ke atas. Semoga seperti itu untuk ASI. Kemudian BIR, ada sebuah bertanya terkait BIR. BIR pada perdagangan 23 Juli menguat 5,71%. Sempat menguat sampai high-nya di 78. High-nya di 78, closing-nya di 74. Secara teknologi ada akumulasi MGXL. Kita lihat cross, tampak cukup bagus, akumulasi dari MG cukup serius. Ini menarik untuk kita buat counter plan pada perdagangan esok. Supportnya ada di 6970 untuk BIR.
bir 69. TP2 di 78. Silahkan bagi sobat trader yang mau spekulasi buy bir potensial ke 78 cukup besar dengan kondisi akumulasi pada perdagangan hari ini. Disclaimer. Selanjutnya BUFA. BUFA pada perdagangan hari ini tampak ada akumulasi oleh YP, MG, XCXL. Cukup volatil. Sempat menguat sampai ke 113 namun closing di 107. Kondisi saat ini untuk BUFA jika dapat di dekat 100 maka bisa di hold selama bertahan di atas 100 bisa di hold. Namun bagi yang punya dari harga bawah bisa menerima take profit jika turun dari 100 lagi. Ini sempat turun dari 100 ada penguatan. Namun ini jika turun dari 100 lagi bisa lanjut turun ke 95 bahkan ke 90 untuk BUFA. Kemudian Tempo. Tempo tambah ada akumulasi oleh YPCP. Hanya untuk trading cepat ya. Kita punya trading di sini kemudian menguat cukup tinggi. Belum tampak akumulasi lagi atau belum kita analisa lagi. Ternyata hari ini sempat menguat sampai ke 184 meskipun closing-nya di bawah turun. Semoga tidak ada yang nyangkut apalagi di perdagangan 22 Juli ini. High-nya di 210, low-nya di 160, 159. Semoga tidak ada yang nyangkut di atas. Emiten seperti ini baiknya buy on weakness saja. Nanti kalau sudah tiba-tiba lompat baru jualan. Jangan beli di harga atas. Susah untuk dicopet emiten seperti ini. Lalu SMDR. SMDR lanjut menguat. Selamat bagi sobat spekulasi buy SMDR. Kita buatkan terima 3 kali. Di sini hit TP. Di sini kita buatkan terima lagi. Hit TP. Kita buatkan terima lagi. Hit TP lagi. Semuanya telah hit TP dan running profit cukup tinggi. 18%. Bagi menyadari ke bawah, selamat. Ini sudah sampai ke resisten sebelumnya di 368 ya. Sebelumnya sampai 368 tiba-tiba banting keras sekali. Jika berhasil breakout 368 maka potensial ke 380 sampai 400 cukup besar untuk SMDR. Secara metodologi akumulasi sangat bagus oleh KZAK GR. Cukup bagus akumulasinya, bahkan 3 hari terakhir asing ada masuk dan hari ini asing masuk cukup besar 13 miliar. Entah ada sesuatu apa di SMDR, namun ledakan volume beberapa hari terakhir menandakan kondisi SMDR yang cukup uptrend, potensial ke 400 cukup besar. Masih bisa di hold bagi yang punya SMDR dari harga bawah. Kemudian BKSL. BKSL pada perdagangan hari ini menguat 6,90%. Diakumulasi oleh PD MG CC yang keluar CPXLIN. Secara teknikal terkoreksi cukup dalam sampai ke 110 kemudian rebound. Sudah naik cukup lumayan dari 110 dan ini sudah sampai ke resisten di MA20. Jika belum berhasil breakout 127, 126 maka potensi turun lagi ke 120, 115. Bahan magnet cukup menarik. Kalau tetap yakin emiten ini akan langsung lanjut menguat dan mau buy on breakout juga dipersilahkan sesuai dengan keyakinan sobat trader semuanya. Karena kalau tidak yakin ya bingung mau jual di mana, mau beli di mana. Kemudian TKIM. Hari ini berhasil breakout resisten psikologis. Sebelumnya di sini di 5.800 sampai ke MA200 ya. Ya potensial breakout MA200 cukup besar. Sebelumnya sampai di MA200 kemudian koreksi cukup dalam. Bertahan di 5.300, menguat, koreksi menguat. Tampak pola head and shoulder. Terbreakout hari ini dengan volume cukup besar. Shoulder yang pertama, head, shoulder yang kedua. Meskipun secara benar kita tampak distribusi oleh NI, namun ada akumulasi oleh DP, DH, PP. Di average 5.800, 5.700. Closing di 5.975, pas di MA 200.
Untuk jangka menengah cukup menarik untuk TKIM ya. Bisa cicil-cicil stop loss-nya di 5.300. Tampaknya menarik untuk kita buat counter line Tekim. Support kita buat di 5.500 untuk Tekim. TP2 di 6.300. 6.300 di sekitar sini. Ini untuk watchlist sobat trader yang belum masuk membership. Untuk yang mau masuk membership nanti kita ada sendiri. Semoga lebih baik ya. Kita tandai untuk Tekim. Support 5.500 di sini, ini targetnya. Namun kalau sobat trader yang sudah bergabung membership juga tertarik untuk spekulasi buy di Tekim, juga silahkan. Tadi ada yang bertanya terkait INKP juga. Ya, INKP ITP kita. INKP sempat masuk trading line. Kalau Tekim tadi belum, dia masuk trading line karena breakout EMA 20, koreksi minor, kemudian rally. ITP 5% lebih. 9% penguat hari ini. Selamat bagi sobat spekulasi buy INKP dari saat kita buat trading line secara metodologi netral. Ini sudah mulai ada momentum, jangka menengah kondisinya uptrend. Namun yang perlu diingat, emiten ini karakternya adalah menguat dikit koreksi, menguat dikit koreksi, menguat dikit koreksi. Ya. Maka jika sobat trader tipe yang bisa hold untuk sebulan 2 bulan, ini cukup menarik. Cukup menarik selama dia bertahan di atas 520, hold. Namun jika breakdown, buang. Seperti di sini. Ini breakout 520, beli, hold. Di sini buang. Dengan metode seperti itu, dari saat breakout 520 di sini sampai breakdown 24%. Ini makan waktu 31 hari. Ya, 31 bar, 52 day. Ya, dari 22 April sampai 13 Juni. Berarti hampir 2 bulan. Strateginya seperti itu untuk INKP dan Tekim. Cukup mudah emiten ini ditebak. Sehingga sobat trader yang kalau emiten ini bawa turun selama bertahan di atas 520, hold. Namun kalau breakdown, jual. Modal banyak bisa masuk di emiten ini. Bagi sobat trader tertarik INKP. Kemudian NSSS. Masih rally. Sawit satu ini berhasil breakout previous high di 360. Setelah breakout kotak, hari ini IF, CC akumulasi, asing terus masuk. Cukup menarik tampaknya untuk NSSS. Kita masukkan trading plan untuk NSSS 350 supportnya. NSSS 350. Targetnya di 404. 404 not found. Semoga tercapai. Bagi yang bergabung member, jika tertarik untuk spekulasi buy emiten ini, jika melihat teknikalnya ini juga cukup bagus. Namun jika nanti ada yang kita share di membership dan itu lebih baik juga silahkan. Dipilih yang mana, tentu sobat trader juga harus analisa ulang untuk conviction sobat trader. Kira-kira kalau di bawah turun mau seperti apa. Karena kalau sudah yakin, bawah turun pun justru beli. Seperti di Dewa kemarin. Bawah turun justru kita beli. Hari ini sudah profit. Di KFT lanjut menguat. Trading plan kita buat. ITP kemarin lanjut menguat. Selamat. Ini trading plan gratisan. Ya, trading plan gratisan kita jalan 16%. Semoga trading plan membership kita juga bisa running profit setinggi ini. Secara benar kita akumulasi oleh AI, AK, BK yang keluar RB, CC, LG. Kondisi saat ini sudah sangat high risk. Jangan dikejar. Ini sudah tinggal jual pelan-pelan bagi yang punya dari ke bawah. Kita buatkan dari 4 kali dan semuanya running. Ya. Ini sudah sangat high risk kalau kita mau spekulasi buy buat counter email lagi. Sungguh tidak berani daripada di bawah turun. Kemudian SMBR ternyata lanjut menguat. Berhasil breakout resisten 300. Pilih koreksi menguat 300, koreksi menguat 300, koreksi. Hari ini closing di 310.
Secara metodologi tanpa ada akumulasi oleh YU AKTP yang keluar CCDR ORD. Volume cukup bagus, volume besar, asing ada masuk 3 miliar. Cukup volatil, sideways-nya, ranging memang. Jika berhasil berikut 320-an, ini potensial lanjut ke 340 sampai 350. Bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Bagi yang belum punya, kita pantau besok ya. Jika menarik, kita bisa spekulasi buy dengan stop loss di 274, 276 ini area stop loss. Berapa kali menahan? Harusnya kalau turun dari sini bisa lanjut turun lebih dalam. Namun dengan risk reward saat ini, risknya cukup besar. Rewardnya akan lebih besar jika berhasil berikut 320 sampai 330 untuk SMPR. Kemudian Dewa hari ini running. Dewa kita punya terima sejak perdagangan kemarin, hari ini menguat 8,82%. Semoga sebenarnya dapat di harga 226, 224 ya. Nah, 204, 206. Low hari ini 202. Kemarin low-nya 204. Harusnya dapat di harga 204, 202. Menguat 8,82% dari 204. Target berikutnya 234, 254. Bagi sebenarnya sudah punya dari harga bawah masih bisa di hold. Ya, selama bertahan di atas 200 ini masih kondisi uptrend. Karena sudah seperti ini tampaknya menarik untuk kita naikkan stop loss-nya. Jadi di 200 ya. Stop loss-nya kita naikkan jadi di 200. Untuk trading line membership. Kalau yang belum punya bagaimana? Ya disesuaikan saja. Kalau memang berani beli di harga sekarang dan siap dibawa turun ya silahkan. Yang penting kita sudah running profit. Mungkin ada juga sudah yang take profit. Yang penting profit berapapun. Di sini TP profit, di sini TP profit. Kemudian HKB sudah WIRG. WIRG. WIRG pada perdagangan hari ini masih lanjut menguat. Selamat bagi saudara yang akumulasi WIRG kemarin. Kita di membership mention bahwa WIRG sangat bagus. Bisa buy di last price, jika turun beli, beberapa ada yang average-nya di 117, 115. Hari ini low-nya di 115, open gap up. Langsung menguat sampai ke 134. Dan potensial masih lanjut ke 140 sampai 145. Ya, ini high sebelumnya di sini ada di 163, sehingga 145 sampai 150 potensial menjadi target kenaikan dari WIRG. Bagi yang sudah punya dari ke bawah masih bisa di hold. Selama bisa profit ya direalisasikan profitnya. Kalau mau CTP silahkan. Kalau bawa turun nanti kita beyond weakness lagi atau spekulasi buy lagi. Semoga bisa. Untuk WIRG arahnya masih ke atas. Kemudian JIHD. Hit TP. JIHD hari ini sempat menguat sampai ke 675, namun closing di bawah turun ke 655. Hit TP kita punya terima di sini, kemudian hit TP. Terima di sini juga sempat hit TP di sini, support 560. Volume cukup bagus. Breakout MA 20, breakout MA 50. Bandarmologi akumulasi IF SKIN arahnya ke atas untuk JIHD. Jika ada sebuah yang BSJP JIHD pada perdagangan hari ini, semoga besok langsung jalan. Ini ada pola double bottom yang terbreakout hari ini. Harusnya hari ini terbreakout 650, 645-an ini resist sebelumnya. Jika JIHD besok di awal sesi koreksi justru kesempatan buy on weakness. Jika ada yang beli untuk BSJP di harga 655 di bawah turun, ya semoga bisa average down. Selama bertahan di atas 560, arahnya masih ke atas. Untuk JIHD. Kemudian
Pani. Pani. Lanjut menguat. Kita buat catering untuk CPDK, ternyata yang menguat justru Pani. Karena berita yang tadi kita bahas ini, akan ada rek isu dan tiba-tiba rally. Sempat terkoreksi sampai ke 14.475, kemudian menguat 10,78%. Namun distribusi yang beli barang cukup banyak XL, MG, YP. Yang keluar RF, SS. Wow. Wow. Yang keluar RF, SS, NI cukup besar. 31 miliar, 30 miliar, 20 miliar. Cukup anomali. Cukup anomali. Apakah ini memang sengaja diberitakan untuk distribusi? Nggak tahu, ya nggak tahu. Yang penting kalau sobat termuja dari ke bawah dan sudah floating profit, ya selamat, selamat ya. Semoga tidak jadi tempat cuci piring dan beli di harga atas. Ini beli barangnya ini besar sekali. Kemudian MMIX. MMIX rally, selamat bagi sobat spekulasi MMIX. Kemarin kita bahas potensial berikut 210 cukup besar. Dan jika berikut 210, maka pasti menguat tinggi. Dan benar hari ini bahkan sempat arah di 256, meskipun kemudian akhirnya dibanting sampai closing di 232. Kita punya dari sini. Kemarin kita bahas bahkan ada sobat yang bergabung di membership, menonton video YouTube kemarin dan inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri spekulasi BMMIX dan jual di arah. Selamat kalau ada sobat trader yang bisa profit sebesar itu hanya dalam waktu 1 hari instan. Kalau di saat ini masih cukup bagus, arahnya masih ke atas, namun akan cukup volatile untuk perdagangan esok MMIX. Kemudian ADMR, INPC. ADMR berhasil breakout EMA 200, menguat 12%. Secara fundamental ada akumulasi besar PDZP, cukup bagus, arahnya memang ini arahnya ke atas. Namun karena kita sudah punya ADRO, kita tidak buat counter signalan untuk ADMR. Ternyata yang rally cukup kencang justru ADMR, di luar dugaan. Biasanya emiten ini yang cukup lagging, ternyata ini karena sudah terkoreksi cukup dalam, dia yang rally cukup cepat. Kalau ada yang punya ADMR dan spekulasi buy, selamat. Namun memang belum masuk watchlist kita. Terskip karena kita pilih ADRO. Terakhir, INPC. INPC, ITP. Secara metodologi ada akumulasi. Kita buat counter untuk perdagangan 21 Juli. Kemudian 22 Juli koreksi minor. Kesempatan tambah muatan. Hari ini menguat 14,74%. Double bottom realisasi berikut 160 dengan candle cukup solid. Akumulasi YPRS cukup bagus. Potensial ke 190 sampai 200 cukup besar untuk INPC. Jika ada koreksi, justru kesempatan spekulasi buy kembali INPC 170, 165. Area B cukup menarik untuk INPC. Oke, itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Yang lain nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.